Jumat malam 9 Desember 2017, sejumlah petugas polisi bersama PRT mendatangi salah satu rumah di komplek perumahan Villa Mas Indah, Bekasi Utara. Rumah yang didatangi adalah milik warga atas nama Fairuz Umar, usia 50 tahun. Saat sampai di depan pintu, petugas dan PRT disambut oleh pria muda bernama Eki Perdana. Eki sendiri tentunya kaget. Polisi kemudian menanyakan apakah benar rumah ini adalah rumah Ibu Fairuz Umar, sambil menunjukkan KTP atas nama Fairuz Umar. Eki mengiyakan dan mengangguk, serta memberitahukan jika dia anaknya. Lantas Eki pun bertanya ada apa. Polisi kemudian menyuruh Eki untuk bersabar dan tabah. Saat itu, polisi memberitahukan jika ibunya ditemukan sudah tewas. Ibunya menjadi korban pembunuhan. Eki tentulah pasti kaget. Dia sempat bertanya apa yang sudah terjadi pada ibunya. Kala itu polisi tak langsung menjawab. Eki malah disuruh untuk ikut ke Polres Tambun Bekasi. Kemudian bersama sang ayah, Eki pergi ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Eki melihat motor ibunya terparkir di halaman parkiran kantor Polres Tambun, lengkap dengan helmnya. Saat di sana, polisi kemudian mengajak Eki dan ayahnya untuk pergi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tak lama datanglah ambulans yang membawa jenazah sang ibu. Menurut informasi polisi, Fairuz Umar sang ibu dibunuh dan kemudian dimutilasi di daerah Bekasi, tepatnya di Desa Satria Mekar, bahkan sampai dimutilasi. Inilah kisah dan ceritanya. Rumiada adalah salah satu anak dari warga Satria Mekar yang bernama Engkong. Saat itu ia hendak pergi ke belakang rumah. Namun dia melihat ada bercak darah di dalam ember, serta adanya jejak darah lainnya. Rumiada kemudian mengikutinya sampai ke kandang kambing. Di sanalah jantung Rumiada seakan terhenti sejenak. Wanita itu melihat ada tubuh manusia tergeletak di kandang kambing. Tubuh itu ada di dalam karung yang telah berlumuran darah. Rumiada kemudian lari memberitahukan orang rumah lainnya. Setelahnya, warga desa sekitaran Satria Mekar berkumpul ramai-ramai di depan rumah hingga kandang kambing keluarga Engkong. Petugas Polsek Tambun Bekasi yang mendatangi TKP langsung memasang polis lain agar warga tak masuk ke area TKP. Saat itu polisi masih belum tahu identitas jenazah. Karenanya polisi kemudian mengangkat mayat tersebut dan mengeluarkannya dari karung. Saat itulah siapapun yang ada di sana pastilah terkejut. Pasalnya mayat di dalam karung dalam keadaan meringkuk dan sudah terpotong menjadi 3 bagian. Tampak juga di tanah kandang kambing bekas pertama kali mayat ditemukan masih basah dengan darah. Petugas kemudian membawa mayat itu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sesampainya di rumah sakit, polisi pun akhirnya berhasil mengidentifikasi jenazah. Jenazah itu atas nama Fairuz Umar, wanita usia 50 tahunan. Polisi pun melakukan gerak cepat, hanya butuh 3 jam saja. Engkong pun ditangkap. Saat itu Engkong sedang berada di salah satu rumah makan muridnya di perumahan Geraha Prima, Tambun Selatan. Tak banyak perlawanan, Engkong pun dibawa ke kantor polisi. Saat di kantor polisi, Engkong mengakui jika dialah yang sudah membunuh dan memutilasi sendiri Fairuz. Pada tanggal 5 Desember 2017, Fairuz diajak berkenalan oleh temannya dengan Guru alias Engkong. Namun mereka malah berpapasan di jalan sekitaran Tambun Bekasi. Fairuz kemudian mengatakan ada hal penting yang ingin dia sampaikan pada Engkong. Saat itu Fairuz tak mau ngobrol di jalan. Karenanya Engkong mengajak Fairuz singgah ke rumahnya yang ada di Desa Satria Mekar, Tambun Bekasi. Sesampainya di rumah,
Virus meminta tolong kepada Engkong untuk menyantet mantan suaminya. Dia menjanjikan uang 4 juta. Engkong kala itu sempat menolak lantaran dia tak paham dengan santet menyantet. Namun Virus mendesak Engkong untuk mau menerima tawarannya. Virus bahkan menyuruh Engkong untuk keliling mencari tahu bagaimana caranya untuk menyantet. Karena Virus dengar jika Engkong adalah seorang dukun. Engkong kemudian menjelaskan jika dia biasanya hanya membuat air obat saja, tak pernah santet menyantet. Namun Virus tetap saja memaksa. Lantas Virus pun meninggalkan uang 4 jutanya dan berjanji akan kembali esok hari. Singkat cerita, keesokan harinya Virus datang untuk memastikan jika Engkong sudah menyelesaikan tugasnya. Namun memang karena Engkong bukan dukun santet, dia berkata jujur jika dia belum melakukan apa-apa. Virus kembali mengingatkan jika dia sudah memberi uang, jadi mau tidak mau harus dilaksanakan. Hingga puncaknya tanggal 9 Desember 2017, Virus datang lagi ke rumah Engkong. Di sana dia memerintahkan Engkong untuk segera menyantet mantan suaminya. Engkong lagi-lagi memberitahukan jika dia tidak bisa. Masalah uang 4 juta nantinya akan dikembalikan karena uangnya sudah terpakai. Mendengar itu, Virus kemudian marah, emosi. Virus kemudian menampar pipi sebelah kiri hingga kuping Engkong. Pria berusia 60 tahun itu pun tersulut emosinya. Dia pun mengambil kayu balok penyangga pintu, lalu menghantamkannya ke kepala Virus sebanyak 2 kali. Virus pun langsung tak sadarkan diri. Engkong yang marahnya masih belum reda menyeret tubuh Virus ke kandang kambing. Di sanalah dengan menggunakan golok, tubuh Virus dipotong menjadi 3 bagian. Barulah kemudian dimasukkan ke dalam karung. Setelahnya Engkong pun pergi meninggalkan tubuh Virus. Dengan menaiki sepeda motor, kemudian dia keluar rumah hingga 3 jam kemudian dia pun berhasil ditangkap. Kepada polisi, Engkong mengaku hanya bisa mengobati orang sakit dari air yang sudah dia jampi-jampi. Soal apakah air yang dia berikan mujarab, itu tergantung dengan jodoh obat si pasien atau izin Tuhan. Kini sudah dipastikan jika Engkong akan menghabiskan usia tuanya di jeruji besi. Menurut Rumiada, saksi sekaligus anak tersangka, memang benar Virus datang beberapa kali ke rumahnya. Kala itu dia meminta pada sang ayah agar membuatkan mantan suaminya kembali padanya dan meninggalkan istri mudanya. Sementara itu, Eki anak Virus membantah jika ibunya dan ayahnya sudah bercerai. Mereka masih satu rumah. Pagi hari saat waktu kejadian mereka masih bersama-sama. Kini, Eki hanya bisa memohon ampunan kepada sang ibu dan berharap tersangka dihukum sesuai dengan kejahatannya. Demikianlah kisah dan cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.